Mana ada maling teriak maling gitu aja. Jaya menyatakan dia terpaksa mengakui perbuatannya karena ditodong oleh pistol oleh Bapak Rudiana. Ya, dia malah menantang. Karena dia menantang itu makanya saya pidanakan gitu loh. Artinya apa? Biar ada efek jerah terhadap dia. Kalau saya sudah buat laporan polisi, tidak mungkin saya cabut. Kasus kematian Vina dan Eki Cirebon kini memasuki babak baru usai 7 terpidana secara resmi mengajukan upaya hukum luar biasa atau PK yang sudah digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Sementara itu, di media sosial dihebohkan dengan beredarnya rekaman video 2 terpidana, yakni Eko dan Jaya, saat proses pemeriksaan penyidik di Polres Cirebon Kota yang juga disaksikan langsung oleh Ibtu Rudiana. Dalam rekaman video berdurasi kurang dari 3 menit itu, dinarasikan Eko dan Jaya dalam keadaan tertekan, lantaran dipaksa untuk mengaku sebagai pelaku dalam kasus tewasnya Vina. Lantas, apa tanggapan kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, atas beredarnya rekaman video tersebut? Saya juga nggak tahu itu videonya itu dari siapa, mungkin dari lawan kali ya yang sebarin. Justru saya melihat mereka ini blunder gitu. Mereka sebarkan video pengakuan Jaya bahwa saya ikut dia menggebuki, memukul dan lain-lainnya. Itu kan berarti sudah ada bukti nyata pengakuan yang sempurna bahwasanya yang bersangkutan ini para terpidana melakukan perbuatan tindak pidana. Apalagi dalam video tersebut tidak ada mukanya babak belur, saya lihat di situ tidak ada lecet-lecet, justru dia ketawa-ketawa di situ. Dia bisa senyum gitu. Kalau orang tertekan itu kan dia nggak bisa senyum. Kalau orang dipaksa itu kan dia nggak bisa senyum, mukanya merenggut gitu loh. Ini mukanya ketawa di situ, senyum lagi, kan bisa lihat videonya itu. Nah, makanya saya bilang ini mereka blunder sendiri sih, menunjukkan bobroknya sendiri gitu. Jadi tuduhan dia itu penyidik bilang pukul dia nggak benar, dengan video itu kan jelas itu nggak ada yang kenapa-napa mukanya juga gitu. Justru dia membuat pengakuan benar dia memukul gitu. Terlepas dia mengaku tidak bawa golok itu silakan aja. Mana ada maling teriak maling gitu aja. Jaya menyatakan dia terpaksa mengakui perbuatannya karena ditodong oleh pistol oleh Bapak Rudiana. Itu disampaikan di persidangannya. Saya memiliki dokumen-dokumen yang saya simpan di 2016. Dokumen-dokumen itu berupa catatan-catatan sidang. Artinya misalnya di tanggal 3 Oktober 2016 untuk menguatkan dugaan perampasan kebebasan apa yang terjadi. Jadi di persidangan 3 Oktober 2016, Bapak Rudiana selaku saksi menyatakan menangkap 8 orang dan bersama anak buahnya. Dan saya juga udah suruh dia bertaubat gitu. Melalui media pers juga saya bilang segera bertaubat dan insaf. Akan tetapi ini orang gak insaf-insaf gitu loh. Padahal kita nasihati, makanya kita layangkan somasi. Nah, karena tuduhan dia itu semua rata-rata fitnah semua. Dia menyampaikan seharusnya kasih bukti dong gitu loh. Buktinya ini gitu loh. Buktinya ini. Oke, kita fair gitu. Akan tetapi kalau dia menyampaikan suatu statement tapi nggak bisa dibuktikan, ini yang bahaya. Kalau saya jelas. Contohnya dari Jaya udah buat pengakuan. Dia gebukin itu almarhum. Videonya ada, mukanya mulus-mulus saja, nggak ada masalah. Justru mereka aja yang begini. Lantas kalau memang di dalam tahanan itu karena memang ini kasusnya pencabulan di bawah pemerkosaan anak di bawah umur kan gitu, karena 16 tahun kan masih anak-anak. Ada yang geram sesama napi di dalam ya itu tanyakan kepada napinya gitu loh. Jangan Anda menuduh hal-hal yang tidak kepada orang lain yang tidak melakukan perbuatan itu. Nanti selesai putusan PK ini kan akan dilihat nanti seperti apa gitu loh. Nah, kalau memang itu nanti nggak terbukti, hati-hati. Itu aja. Bakal serangan balik akan terjadi gitu loh. Saat ini kan mereka yang menyerang nih. Terus-terusan nih membabi buta. Nggak ada waktu, nggak ada ini. Tiap hari, ya kan. Tapi kalau memang nanti sudah selesai putusan PK-nya tidak sesuai dengan harapan dia, ingat.
kita juga nggak akan tinggal diam, gantian dong gitu loh. Saya harapan terhadap proses ini sih serahkan aja lah ke Bareskrim dan tim sus bentukan Kapolri yang saya yakin lah mereka juga nggak tinggal diam. Karena saya paham betul apa yang terjadi di Cirebon, saya paham betul tim sus juga sampai detik ini masih melakukan upaya-upaya untuk membuat terang benderangnya peristiwa di 2016. Harusnya dia insaf aja gitu loh. Kalaupun seumpamanya dia mau buat statement sesuai dengan data lah. Jangan buat hal-hal yang merugikan orang setelah dilaporin dia sendiri pusing juga dia kan gitu. Nggak apa-apa silakan aja. Tapi saya bilang ada waktunya nanti gantian. Saat ini giliran kalian aja, saya juga nggak terlalu bereaksi kan gitu. Makanya saya bilang silakan aja sampai sepuasnya. Setelah lu capek baru gua jalan. Sementara itu, pihak Ibtu Rudiana tidak tinggal diam atas banyaknya tudingan miring yang dialamatkan pada dirinya dengan mengambil langkah hukum. Terbaru, Ibtu Rudiana melalui kuasa hukumnya melaporkan pengacara Saka Tatal, Titin, lantaran diduga menyebarkan berita palsu terkait pencairan dana dari Jasara Harja. Sebelum melaporkan Titin, kuasa hukum Ibtu Rudiana sudah melayangkan somasi, tetapi tidak mendapatkan tanggapan. Atas hal itulah, pihak Ibtu Rudiana memilih menempuh jalur hukum. Kita nggak peduli mau dia siapa, politisi kayak gitu loh, mau dia pengacara apa, kalau yang menyebarkan berita yang tidak benar, hoax, opini yang tidak benar, pasti akan kita proses secara hukum. Karena kita negara hukum yang harus tunduk kepada hukum. Jangan juga seenak perut dia aja ngomong sana sini, tapi dia memfitnah orang gitu loh. Dia harus cross check dulu dong kebenarannya. Jangan main, wow dia ini contohnya mencairkan Jasara Harja dan lain-lain, itu nggak benar semua gitu. Mengolah dokumen itu walaupun waktunya agak lama, jadi betul-betul kita dipersilahkan untuk menyatakan sesuai dengan dokumen yang kita miliki, walaupun saya harus mencari-cari dulu karena saya kan harus membuka secara keseluruhan dokumen-dokumen yang saya miliki. Nah ini buktinya nih dari Jasara Harjanya tuh. Jadi di sini Jasara Harja sudah menyampaikan bahwasanya tidak ada yang dicairkan ataupun yang dimintakan uang oleh Pak Rudiana. Nah, jadi yang disampaikan mereka itu tidak benar dan hoax. Nah terus sekarang dia merasa dirinya korban setelah dilaporin. Kata dia malah menantang. Karena dia menantang itu makanya saya pidanakan gitu loh. Artinya apa? Biar ada efek jerah terhadap dia. Kalau saya sudah buat laporan polisi, tidak mungkin saya cabut laporan polisi saya. Makanya kesempatannya tidak ada 2 kali. Kesempatan itu hanya sekali gitu loh. Apabila saya diperlukan kembali untuk memberikan kesaksian, tentu saja saya siap datang. Kemudian mungkin apabila ada proses-proses lain, karena kan kalau ada pelapor berarti kan ada terlapor. Nah, bagaimana nanti proses selanjutnya itu kan tergantung kepada keputusan di Bareskrim sana. Kemudian apabila saya pun harus menghadapi proses-proses lain yang terkait dengan permintaan keterangan kemarin, saya juga sudah siap. Selain Titin, 2 akun YouTube yang selama ini dituding telah memojokkan dan menjatuhkan harkat dan martabat Ibtu Rudiana juga tidak luput dilaporkan Polda Metro Jaya dengan sangkaan pasal berlapis. Apa saya datang ke Polda Metro Jaya? Karena berdasarkan data yang kita peroleh, ini pemilik akun YouTube ini ya, ini tidak ada habisnya untuk menyerang harkat dan martabat Pak Rudiana, khususnya juga kepada tim penasihat hukum. Nah, ini orang sudah kita nasihati, udah kita tegur ya secara baik-baik, udah kita minta agar dia minta maaf kan gitu terkait dengan opini-opini yang fitnah kan gitu. Apa informasi-informasi yang bohong, apalagi tujuannya untuk menyerang harkat dan martabat Pak Rudiana dan tim pengacara. Sehingga pada tanggal 2 Oktober 2024 kemarin saya resmi melayangkan somasi kepada yang bersangkutan. Akan tetapi yang sangat kita sayangkan sekali ya, yang bersangkutan ini justru menyebarkan somasi yang saya kirimkan kepadanya dengan membuat dalih
playing victim ataupun dia merasa dirinya korban gitu. Padahal dia yang menghina orang lain gitu. Dia yang menyebarkan fitnah terhadap orang lain, dia yang mencemarkan nama baik Pak Rudiana maupun saya. Sebelum dilaporkan, Titin menyambangi Polda Metro Jaya usai dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus dugaan kekerasan yang dilakukan Ibtu Rudiana atas laporan yang dibuat oleh Jutek Bongso. Seperti diketahui, kasus tewasnya Vina dan Eki kini masih terus bergulir. 7 terpidana kini menunggu putusan Mahkamah Agung atas PK yang mereka ajukan. Lantas, seperti apa tanggapan Titin usai diperiksa sebagai saksi? Dan saya memang dipanggil Bareskrim Mabes Polri untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terkait laporan Bapak Jutek Bongso selaku kuasa hukum 7 terpidana yang melaporkan dugaan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Bapak Rudiana mengenai beberapa pasal, di antaranya pasal 422 pegawai negeri yang memaksa orang lain untuk memberikan keterangan sesuai yang diinginkan melalui penyiksaan, intinya seperti itulah. Kemudian 351 mengenai penganiayaan menyebabkan luka berat. Kemudian adanya dugaan perampasan kebebasan yang dilakukan diduga oleh Bapak Rudiana terhadap ke-7 terpidana dan 8 termasuk sakat natal di dalamnya. Kemudian 335 mengenai perbuatan tidak menyenangkan. Selain itu, pasal 242 mengenai keterangan di bawah sumpah yang sebenarnya itu merupakan keterangan palsu. Jadi saya diminta oleh Bareskrim dari 26 pertanyaan itu untuk menjelaskan terhadap kemungkinan dugaan apa yang dilakukan terhadap oleh Bapak Rudiana terhadap ke-7 terpidana yang dilaporkan oleh Bapak Jutek Bongso mengenai pasal-pasal yang disebutkan. Kalau mengenai Sudirman yang ditembak, itu kan pengakuan dari Sudirman ya. Kita juga nggak tahu jenisnya apakah peluru karet atau apa. Yang jelas pengakuannya dia kepada kami adalah betul dia ditembak. Ya, kenapa dia tahu dia tembak? Karena dia melihat ada bentuk pistol. Ya, namanya juga orang awam ya. Nah, kemudian ketika dengar suara bunyi itu di punggungnya itu dia terasa panas, gitu. Itu yang dia lihat gitu ya, yang dia rasakan, gitu sih. Kami juga terharu, ya. Mereka nangis, ya. Kenapa? Coba kita bisa bayangkan akibat kesaksian itu mereka dipukul. Kalau dengar ceritanya sampai alat kemaluannya dipakai balsem, matanya dipakai balsem, matanya di staples, ya, terus dipukulin, disundut rokok, telinganya di apa semacam, itu nggak bisa tergantikan. Kepalanya pakai gembok dipukul, itu perkataan mereka di depan persidangan. 8 tahun mereka ada di dalam tanpa ada harapan. Sekarang tiba-tiba itu berubah, ya, yang menyatakan bahwa mereka tidak bersalah. Apa itu nggak mujizat? Coba itu kalau dialami kita, ini sungguh luar biasa menurut saya. Ya, mengenai update-nya yang terkini saat ini adalah bahwa kami sudah menyelesaikan semua rangkaian PK, baik itu kepada 6 terpidana maupun kepada Sudirman, jadi 7 ya. Nah, saat ini kami sedang mengajukan menunggu putusan dari Mahkamah Agung. Kalau berbicara hukum itu berbicara kepastian hukum dan berbicara kenyataan dan fakta. Kalau seumpamanya itu bicara kalau dan andai, itu saya tidak mau komentari karena saya ini bukanlah filosofis dan saya bukanlah penyair yang bisa berandai-andai. Netizen beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh peradilan yang terdahulu itu adalah peradilan sesat. Hampir 100% netizen beranggapan sedemikian. Karena memang apa yang didakwakan dan dituntut oleh JPU adalah perkara yang sangat-sangat jauh dari kenyataan dan fakta yang benar-benar terjadi pada waktu itu. Karena memang terdapat banyak rekayasa dari administrasi penyidikan yang sedikit banyak sudah diakui sendiri oleh pihak para penegak hukum.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.